Baik, untuk anak-anakku semua, pada pertemuan yang kelima ini kita akan belajar mengenai statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah cabang ilmu matematika dalam mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menyimpulkan suatu data secara benar. Untuk itu, anak-anakku semua, khusus pada hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data. Jadi, untuk anak-anakku semua, tetap mengikuti video pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Baik, untuk anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar mengenai statistika. Oke, sebelum kita masuk ke pengertian dari statistika, dalam statistika ada kita kenal dengan penyajian data. Apa tujuan dari penyajian data yang akan kita pelajari untuk hari ini? Dengan pelajari materi ini, siswa dengan sukacita dan tulus mampu menyajikan data dalam bentuk diagram. Diagram itu ada berbagai bentuk, batang, garis, dan lingkaran. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel. Tabelnya juga ada dua bentuk, bisa dia tabel data tunggal dan tabel data kelompok. Ini merupakan tujuan dari pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, masuk kita sekarang ke dalam pengertian statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu matematika yang membahas mulai dari mengumpulkan, mengolah data untuk disusun, kemudian disajikan, dianalisis, dan disimpulkan secara teliti dan benar. Ini merupakan pengertian dari statistika. Dalam statistika ini tadi ada kita kenal dengan penyajian data. Penyajian data ada dua bentuk, data tunggal dan data kelompok. Kita bahas yang pertama dulu tentang data tunggal. Oke, data tunggal ini dapat dibentuk dalam bentuk tabel. Oke, misalkan contoh kita lihat data sebagai berikut. Datanya 9, 9, 12, 12, 12, 17, 23, 23, 23, 23, 23, 23. Oke, dari data yang kita lihat di sini, dia berurut dari angka terkecil ke angka yang terbesar. Lebih mudah kita menentukan tabelnya jika data itu sudah terurut seperti soal ini. Dan jika nanti datanya tidak terurut, kita harus mengurutkan dari data terkecil ke yang terbesar agar tidak sulit membentuk ke dalam bentuk tabel. Oke, jika kita buat dalam bentuk tabel, tabelnya seperti ini. Yang pertama kita buat dengan data nilai. Oke, kalau dia nilai, ini kita misalkan dengan data nilai. Bisa juga nanti berat badan, berarti di sini kita buat berat. Di sini tetap dia frekuensi. Oke, frekuensi ini banyak dari data tersebut. Misalnya 9, angka terkecil tadi 9, ada berapa? 2, berarti frekuensinya ada 2. 12, ada berapa 12? 3, berarti di frekuensinya 3. 17, 1, 23 ada 6. Oke, ini merupakan tabel dalam bentuk data tunggal. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam diagram batang, garis, dan lingkaran. Kita akan pelajari yang pertama dulu diagram batang. Diagram batang dari tabel yang telah kita buat yang pertama tadi, ini dia nilai 9, 12, 17, 23. Ini kita ambil dari data soal yang sebelumnya tadi. Frekuensinya 2, 3, 1, 6. Untuk membuat diagram batangnya, yang pertama dulu kita buat dulu koordinat kartesius, itu sumbu X dan sumbu Y. Oke, sumbu X itu dinamakan dengan frekuensi. Ini frekuensinya. Data X itu frekuensi. Oke, tunggu. Data X itu adalah nilai, Y itu adalah frekuensi. Jadi untuk menggambarkan diagramnya kita buat dalam bentuk batang. Yang pertama nilainya 9, frekuensinya 2, berarti ini dia nilai 9 frekuensi 2. Ini dia, kita tarik garis, inilah untuk gambar dari yang pertama.
Yang kedua, 12 frekuensinya 3, berarti ini di sini dia. Frekuensinya 3. Yang ketiga, 17 ini frekuensinya 1. Yang keempat, 23 ini frekuensinya 6. Jadi kita bentuk dia dalam bentuk diagram batang. Jadi dia nanti diagramnya dalam bentuk batang. Itulah yang dinamakan dengan diagram batang. Oke, bagaimana dengan diagram garis? Kalau dia diagram garis, ya diagramnya dalam bentuk garis. Oke, ini tadi nilai frekuensinya, nilai dan frekuensi kita buat seperti yang tadi. 9 frekuensinya ini tetap. Ini dia nilai, yang ini dia frekuensi. Maka nilainya 9, frekuensinya 2, ini titiknya. Nilainya 12, frekuensinya 3, ini titiknya, dan selanjutnya. Maka kita bentuk gambar garis dari titik yang pertama tadi terus ke titik yang terakhir. Ini dinamakan dengan diagram garis. Oke, yang terakhir diagramnya dalam diagram lingkaran. Bagaimana kita menentukan diagramnya dalam bentuk lingkaran? Yang pertama yang kita kerjakan adalah kita harus tahu dulu, misalkan ini sudut A, ini banyak A per banyak keseluruhan dikali 360. Kalau kita misalkan nilainya, misalnya yang pertama tadi di situ nilainya 9. Berarti untuk mencari berapa derajat dalam lingkaran tersebut, kita harus membuat nilainya. Frekuensinya berapa dari 9? 2. Berarti 2 per 12 dikali 360. Oke, berarti hasilnya berapa? 60. Oke, yang kedua, misalnya yang 12. 12 ini berapa tadi frekuensinya? Berarti 3. Berarti 3 per 12 dikali 360. Maka kita dapat nilainya 90 dan seterusnya. Oke, untuk menggambar grafik diagramnya dalam bentuk lingkaran, kita buat yang pertama tadi, nilai 9 ini sudutnya 60. Berarti inilah dia untuk sudut 60 ini. Yang kedua, 12. Berarti sudutnya 90. Berarti inilah nilainya. Dan seterusnya, tadi ada kita lihat di soal itu adalah nilai 17. Ini ada 1 dan seterusnya. Oke. Dalam menentukan diagram lingkaran, kita melihat hasil dari berapa derajat. Kalau dia derajatnya lebih kecil, berarti udah pasti dalam lingkaran itu ya sudutnya lebih kecil. Kalau dia besar, berarti derajatnya besar, berarti dia juga sudutnya lebih besar. Seperti itulah untuk menentukan diagram lingkaran. Oke, sekarang masuk kita ke diagram lingkaran dalam bentuk tadi data tunggal. Sekarang masuk kita ke data kelompok. Tabel distribusi frekuensi, pada bagian tabel distribusi ini maka ada kita kenal berapa bentuk untuk mencari tabel frekuensinya. Yang pertama dulu adalah kelas interval, yang kedua batas kelas. Batas kelas itu batasnya ada 2, batas bawah dan batas atas. Biasanya batas bawah dilambang dengan BB, batas atas dilambang dengan BA. Dan tepi kelas. Tepi kelas ini ada tepi bawah dan ada tepi atas. Untuk tepi bawah ini biasanya rumus yang digunakan untuk mencari tepi bawah, BB berarti batas bawah dikurang 0,5. Kalau dia tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Ini adalah untuk merupakan bagian dari pembuatan tabel dalam distribusi frekuensi. Oke, panjang kelas. Panjang kelas itu tepi atas dikurang tepi bawah. Ini rumusnya. Oke, titik tengah itu kita namakan dengan XI. Oke. Cara untuk mengelompokkan data kelas interval, yang pertama tentukan dulu jangkauan. Jangkauan itu rumusnya data terbesar dikurang data terkecil. Tentukan banyak kelas interval. Kelas intervalnya itu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N.
Ini untuk menentukan banyak kelas. Baru tentukan panjang kelas. Untuk menentukan panjang kelasnya J per K berarti jangkauan per K berarti banyak kelas. Itulah untuk menentukan panjang kelas. Kita lihat contoh yang pertama. Sajikan data berikut dalam distribusi frekuensi. Datanya ini ada seperti ini, 58, 53 dan seterusnya. Ini adalah contoh yang pertama. Untuk menyelesaikan, tadi ada 3 bentuk yang harus kita kerjakan dalam menyelesaikan ini. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan tadi data terbesar kurang data terkecil. Kalau kita lihat data di atas ini dia belum berurut. Masih acak-acakan. Data terbesar, data terkecil dan sebagainya. Ya, untuk menyelesaikan ini seharusnya kita harus menentukan atau mengurutkan data terkecil dari yang terbesar. Oke, biar tidak sulit untuk mengerjakan, kita akan mengurutkannya dulu. Tapi di sini kita lihat, untuk menentukan jangkauan, ini data terbesar kurang data terkecil. Kalau kita lihat di sini data terbesar ada 95. Data terkecil itu kita lihat ada 42. Maka jangkauannya 95 dikurang 42, hasilnya 53. Oke, K untuk mencari kelasnya. Untuk mencari kelasnya ini tadi rumusnya 1 tambah 3,3 log 40. 40 ini N, jumlah dari keseluruhan data. Ini ada 40. Jumlah dari data ini ada 40. Maka N-nya 40. Log 40 kalau kita cari itu 1,6. Logaritma 40 1,6. Kita kalikan 1 tambah 3 kali 3 kali 1,6 itu 5,28. Maka 1 tambah 5,28 hasilnya 6,28. Ini bisa kita bulatkan ke dalam bentuk 6 karena di sini 6,28 ini di bawah dari 5. Kalau dia di bawah 5 bisa kita bulatkan 6, tapi di atas 5 misalnya nanti 6,67. Berarti ini kita bisa membulatkannya menjadi 7. Oke, ini kita bulatkan menjadi 6. Oke, mencari panjang kelasnya itu J per K. J-nya tadi 53 per 6. Oke, J per 6. Berarti 8,83. Ini juga bisa kita bulatkan menjadi 8,83 ini menjadi 9. Oke, jadi bisa kita membuat tabel. Yang pertama, angka terkecil dari situ adalah 42. Berarti kita lihat di sini, kita buat angka 42 sampai ke berapa? Kita lihat panjang kelasnya. Panjang kelas itu ada 6. Berarti kita buat ikut 42. Berarti 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oke, jadi panjang kelasnya tadi ada 9. Jadi selisihnya 42 sampai 50. Siap itu. Di bawah kelas kedua 51. 51 kita hitung. Kita buat sampai 9. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ini ada sampai 59 dan seterusnya. Ini 60 ya, selisihnya kita lihat. Ini tadi panjang kelasnya itu ada 9. Oke. Untuk membuat terusnya kita lihat di sini. Misalnya 42. 42 itu sampai 50 ada berapa angkanya? Makanya tadi Bu bilang harus diurutkan dulu datanya biar nggak sulit untuk menentukan turus dan frekuensinya. Oke, untuk turusnya Ibu lihat di sini ada frekuensinya 6, 12, 6, 8, 5 dan seterusnya 3. Ini adalah jumlah. Kalau kita jumlahkan seluruh frekuensi ini harus 40 karena tadi N-nya ada 40. Kalau tidak 40 berarti perhitungan kita itu pasti salah. Masih ada salahnya. Oke, seperti inilah untuk menentukan suatu data itu jika kita ubah dia ke dalam bentuk tabel. Oke. Untuk anak-anakku seluruhnya, tugas kelima untuk hari ini soalnya Ibu buat tetap di dalam video. Ada tugasnya 1, 2, 3. Ada 3 soal. Ini dikerjakan dan dikirim tetap di classroom. Oke.
Oke, soalnya ini yang pertama nanti anak-anakku seluruhnya, Ibu suruh untuk menggambar diagram dalam bentuk batang, garis, dan lingkaran. Ini tabelnya ada di sini yang pertama. Yang kedua, sajikan data berikut ke dalam distribusi tabel tunggal. Oke, ini dia data nilai siswa kelas 12 SMA. Dia ini nanti untuk yang kedua, buat dalam bentuk tabel tunggal, data tunggal, ya. Baru yang ketiga, sajikan data tersebut yang ada di bawah, ada 65 siswa ini untuk nilai matematika, buat dia dalam bentuk data kelompok. Oke, untuk anak-anakku semua, pengiriman jawaban tetap di classroom. Oke, tetap semangat untuk anak-anakku semua untuk mengikuti pelajaran kita. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus selalu memberkati. Salam SFD.